Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahi alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wa fi ayatin ukhra inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairun lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin dan hadirat, salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah yang bisa mengantarkan kebahagiaan hidup kita selama di dunia ini, selama di dunia yang singkat ini, sampai nanti di akhirat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang kekal dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salat Id yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa momen atau syariat Idul Kurban, Idul Adha, syariat pengkurbanan sudah terjadi atau sudah disyariatkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam.
yaitu dua orang anak dari Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, berkurban dari apa yang mereka hasilkan masing-masing. Dan Habil berkurban dari hasil yang baik-baik sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil mengorbankan dari hasilnya yang buruk-buruk sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian terjadi kedengkian. Qabil benci kepada Habil karena Habil kurbannya diterima oleh Allah, sementara miliknya Qabil tidak diterima oleh Allah, dan terjadilah pembunuhan yang pertama kali dalam sejarah manusia karena kedengkian para jemaah sekalian. Kemudian dilanjutkan syariatnya, yaitu ketika Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini beda para jemaah sekalian, ketika Habil dan Qabil diperintah oleh Allah untuk mengorbankan hasil jerih payahnya, sementara Nabi Ibrahim ujiannya lebih berat, yaitu harus mengorbankan atau menyembelih anaknya. Namun para jamaah sekalian, yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah apa pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Ibrahim yang begitu luar biasa. Sampai-sampai dalam banyak hal Nabi Ibrahim dijuluki sebagai bapak tauhid. Artinya apa? Keimanannya amat sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai-sampai anak yang begitu dia cintai dan dia sayangi, yang ditunggu-tunggu puluhan tahun kelahirannya, namun ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ismail saat ini adalah segala yang kita cintai, baik dari istri kita, anak kita, harta benda kita, jabatan kita, semua itu yang kita cintai, harus jangan sampai kita lalai. Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua itu harus kita gunakan sebagai sarana kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai membuat kita terlena sehingga melupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita fokus kepada Nabi Ibrahim. Siapa sosok Nabi Ibrahim itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita? Yang pertama, Ibrahim dalam sejarah disebutkan ketika sebagai seorang anak sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala harus menghadapi bapaknya sendiri. Artinya apa? Sebagai seorang anak, Nabi Ibrahim sudah diberikan berupa kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara mengetahui bapaknya yang tersesat dalam kehidupannya, yaitu sebagai produsen Tuhan, pembuat patung yang disembah oleh banyak manusia. Sehingga dengan keberaniannya dan kesabarannya, Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya. Namun apa yang terjadi? Karena seorang bapak yang begitu diktator, yang begitu gengsi menghadapi seorang anak yang dianggap masih bau kencur, namun berani menghadapi bapaknya. Padahal Ibrahim di sini karena sebagai posisi yang benar, sehingga berdakwah kepada bapaknya. Namun apa yang terjadi? Bapaknya murka, kemudian mengatakan, wahai Ibrahim, dikisahkan di surat Al-An'am ayat 74 dan surat Maryam ayat 41 sampai 48. Wahai Ibrahim, kamu itu anak baru kemarin, tahu apa kamu? Jika kamu ngomong terus tidak berhenti, maka saya akan membunuhmu jika kamu tidak segera pergi dari rumah. Silakan, mau saya bunuh atau meninggalkan rumah yang jauh sana. Naudzubillah para jamaah sekalian, seorang anak ketika ingin menolong bapaknya dari kesesatan, namun diancam dengan pembunuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim memilih pergi dari rumah para jamaah sekalian. Artinya apa? Rela berpisah karena menjaga kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan Ibrahim tidak mungkin akan mengkriminasi bapaknya, tidak mungkin. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, sebagai anak seorang Ibrahim menjadi seorang kepala keluarga para jamaah sekalian. Nah ini kita semua diberikan contoh oleh Nabi Ibrahim, yaitu seorang Nabi Ibrahim ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus menunjukkan takwanya, maka semuanya dilakukan, mendidik keluarganya, mendidik anak dan istrinya, sehingga para jamaah sekalian, ketika sang anak ini lahir yang ditunggu selama puluhan tahun, kemudian lahir ke dunia, namun apa yang terjadi? Tidak lama setelah kelahiran Ismail itu masih merah, Nabi Ibrahim kemudian disuruh membawa ke Mekah. Saat itu belum ada tanda-tanda kehidupan, gersang, padang pasir, satu helai rumput pun tidak ada yang tumbuh. Dengan perintah Allah tersebut, Nabi Ibrahim ke sana. Kemudian dengan perintah yang lebih berat lagi, belum lama mereka berbahagia. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya. Bisa kita bayangkan para jamaah sekalian, tentu itu perintah yang amat sangat berat. Tapi karena Ibrahim sadar bahwa dia lebih mencintai Allah daripada benda-benda tadi, maka harus dilaksanakan. Sehingga Nabi Ibrahim tentu dengan berat hati meninggalkan istrinya tanpa bilang apa-apa. Tiba-tiba berjalan mau meninggalkan. Sebagai seorang istri tentu tidak habis pikir, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami berdua di sini? Ucapan itu diulang sampai 3 kali para jamaah sekalian. Kemudian Bu Hajar sadar lalu mengatakan, wahai Ibrahim, jika ini memang perintah Allah, silakan pergi meninggalkan kami. Kami akan menerima dengan sabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi Ibrahim berat, namun sekali lagi karena perintah Allah, kemudian dari kejauhan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, yang saya baca di rakaat pertama tadi. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan keluargaku di tempat yang tandus ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, di dekat Baitikal Muharram, di dekat rumah Baitullah yang dimuliakan. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Namun ya Allah, jadikanlah nanti jika di sini banyak manusia, agar semua manusia itu mencintai mereka, mencintai keluargaku. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun liyuqimus sholata. Sebelumnya hebatnya doa Nabi Ibrahim para jamaah sekalian. Tadi Nabi Ibrahim menyebut di tempat ini tidak ada tanda-tanda kehidupan, air setetes pun tidak ada. Namun Nabi Ibrahim menyatakan agar mereka mendirikan sholat. Artinya apa? Kehidupan kita, bagaimanapun kondisinya, sengsara kayak apapun, jangan meninggalkan sholat, jangan melupakan sholat. Dan hebatnya berikutnya apa? Warzuqhum minas samarat. Ini doa tol langit para jemaah sekalian. Ibrahim mengatakan tidak ada rumput yang hidup sehelai pun. Namun Ibrahim mengatakan, berilah mereka rezeki berupa buah-buahan para jemaah sekalian. Gak masuk akal. Tapi Allah Maha Kuasa, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh, namun Ibrahim minta buah-buahan langsung. Dan itu terjadi sampai hari ini. Di Arab sana tidak banyak pohon-pohon buah-buahan, namun buah-buahan bisa datang dari mana-mana. Artinya apa para jemaah sekalian? Ketika kita memohon kepada Allah, mungkin kita menganggap tidak masuk akal, namun Allah Maha segala-galanya. Allah akan tahu maksimal apa yang telah kita lakukan sebagai bentuk usaha kita, karena Allah akan melihat
maksimalnya usaha kita, baru Allah akan mengabulkan doa kita. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam hal keluarga ini para jamaah sekalian, antara bapak dan ibu, Ibrahim dan Bu Hajar kerjasama. Ibrahim meninggalkan Ismail kurang lebih 10 tahun baru kembali. Tentu tidak pernah bertemu, namun ketika datang kepada Bu Hajar dan Ismail, apa yang terjadi? Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh. Kenapa Ismail tumbuh anak yang soleh? Karena ibunya solehah. Sementara dalam kisah yang lain, Nabi Nuh anaknya durhaka. Kenapa anaknya Nabi Nuh durhaka? Karena ibunya juga durhaka. Itu artinya apa? Seorang ibu 90% lebih mempengaruhi sang anak daripada bapaknya. Sehingga ada sebuah ungkapan, ini bukan hadis tapi ungkapan, an-nisa'u imadul bilad. Wanita itu, seorang ibu itu adalah tiangnya negara. Artinya apa? Menjadi warna bagaimana anak ini bentuknya itu lebih banyak dipengaruhi oleh sang ibu. Sehingga sang ibu dan sang bapak harus kerjasama yang baik. Jangan mudah sambatan, jangan suka suudon kepada sang bapak. Begitu pula sang bapak harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar istri dan anak-anaknya senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga para jamaah sekalian, Ibrahim sebagai sosok warga negara yang baik. Kenapa warga negara yang baik? Karena Nabi Ibrahim mendoakan terhadap negara yang dia tempati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Artinya para jamaah sekalian, kita sebagai warga negara yang baik, jangan dikit-dikit suudon kepada pejabat. Boleh suudon Pak ya, namun ya, jangan gampang. Artinya apa? Sudahkah kita berbuat untuk negara kita? Sudahkah kita berdoa untuk negara kita? Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik dalam kondisi yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dalam sujud kita, dalam sholat kita, dalam doa kita, supaya dijadikan oleh Allah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberi oleh Allah para pemimpin yang amanah, yang peduli dengan rakyat yang dipimpin. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, Nabi Ibrahim dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu, kesehatan jasmani rohani, kemudian dengan nikmat yang lain, Nabi Ibrahim juga berdakwah kepada pemimpin. Jadi enggak cuma ngerasani Pak, kalau bisa berdakwah sesuai dengan kapasitas posisi kita masing-masing. Namun ternyata tidak ringan para jamaah sekalian ketika Nabi Ibrahim berusaha untuk mengingatkan pemimpinnya yang zalim itu. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim justru dibakar hidup-hidup oleh sang pemimpin yang zalim itu. Dibakar hidup-hidup Pak. Itu Nabi Ibrahim. Karena seorang Nabi tentu Allah menjaganya. Karena dakwah belum selesai, maka dengan peristiwa itu Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan api yang menyala hebat, Nabi Ibrahim yakin kepada Allah sebagai zat yang maha penolong. Kemudian Allah menyatakan, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Artinya apinya nggak dingin Pak, kayu-kayu di sekitarnya terbakar semua. Namun untuk Nabi Ibrahim, api itu menjadi mungkin hangat-hangat kuku gitu para jemaah. Sehingga apa? Ketika api dibakar, Nabi Ibrahim malah lebih ganteng para jemaah sekalian. Dari situlah para jemaah, artinya apa? Dakwah itu penuh resiko. Namun kita jangan berhenti. Kalau kita tahu kebenaran, maka fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
maka terhadap nikmat Tuhanmu, nikmat di sini adalah nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat kebenaran, fahaddis, maka sampaikan kepada yang lain. Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat, jika itu kebenaran. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita semua diberikan mental oleh Allah, mental yang kuat sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu luar biasa menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semua dihadapi dengan sabar, dengan iman dan dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebahagiaan dunia sampai akhirat, keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah, dan akhirat kita husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumid dhalimin wansurna 'alal qaumil musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, infak pada sholat Idul Adha kali ini 1.923.000. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita diberkahikan sholat Idul Adha tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang kurban, insya Allah penyembelihan dilaksanakan besok pada hari Sabtu. Nanti sholat Jumat tetap ada.